Halo, selamat malam Jemaat GKJ Bekasi. Luar biasa. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan hari-hari ini. Amin. Ya. Dan kita ada pada pembinaan online Bukit Sion pada malam hari ini yang bernama podcast dan judulnya adalah AHA. Dengan AHA kita jadi tahu banyak. Kalau minggu lalu kita udah ketemu bagaimana menghadapi situasi new normal, minggu ini temanya adalah tentang ekonomi, menghadapi situasi new normal. Dan pada malam hari ini bersama dengan kita semua ada narasumber yang tentunya kita tidak asing lagi, yaitu Bapak Asto. Yeay. Selamat malam, terima kasih semua. Ya Pak, jadi situasi new normal ini gimana Pak? Kira-kiranya kita udah nggak berasa udah hampir 3 bulan ya. Iya, bagaimana nih Pak ke depannya? Kira-kira sampai kapan sih Pak? Tidak ada yang tahu sampai kapan. Nah, itu dia. Ada yang memprediksikan 12 bulan, tapi ada yang memprediksikan 18 bulan. Jadi kalau dari sisi perusahaan-perusahaan besar mempersiapkan diri bahwa situasi ini akan berjalan 18 bulan. 18 bulan. Yes. Kita aja 3 bulan dah. Ya tapi puji Tuhan kita semua masih bisa hidup ya Pak ya. Tapi menurut Bapak dengan adanya keadaan, kalau kemarin kita tahu nih ada stage-nya nih normal, terus sekarang masuk ke new normal. Setelah new normal yang mungkin prediksinya nggak tahu itu sebenarnya patokannya itu kalau ketemu vaksin ya Pak ya? Ya, karena pandemi ini hanya bisa diatasi dengan vaksin. Kalau vaksinnya ketemu, kemudian vaksin itu bisa digunakan untuk curing, untuk menyembuhkan semua orang. Nah, ini sebenarnya kejadian pandemi ini di dunia ini sudah beberapa kali, sudah berulang, dan yang terakhir sebenarnya itu Ebola, yang sangat menakutkan, yang sangat menakutkan itu Ebola. Dan waktu itu diprediksikan itu 2 tahun. 2 tahun, tetapi ternyata jauh lebih cepat sehingga setahun sudah recover. Oh gitu. Setahun sudah ketemu vaksinnya, kemudian disuntikkan ke ke masyarakat semua, akhirnya selesai. Dan SARS itu hanya 11 bulan. SARS 11 bulan. SARS 11 bulan. Jadi ini COVID ini kan baru berjalan dari Desember. Desember sekarang sudah Juni, baru 7 bulan. Jadi ya kita masih harus sabar karena proses pembentukan vaksin itu tidak bisa dipercepat. Hanya ada sesuatu yang natural yang harus terjadi. Jadi ya sabar. Semua orang sedang berusaha. Artinya semua orang itu seluruh negara sedang berusaha untuk mengembangkan vaksin. Tuh kan, Jemaat GKJ Bekasi, kita paling kan udah dapat tuh kisi-kisi dikit tentang kedepannya bagaimana. Mantap kan? Masih bersama AHA podcast kita kali ini malam ini dengan narasumber yang luar biasa. Nah, lanjutin Pak nih yang tadi. Jadi kira-kira situasi ekonomi overview-nya Indonesia gimana sih Pak? Ya, sulit mengatakan karena seluruh dunia terdampak. Jadi bukan kita doang ya? Bukan hanya kita, semua negara, tidak ada satu negara pun yang terbebas dari kondisi ini. Kita pikir cuma kemarin itu lebaran sampai puasa begitu cuma Indonesia doang. Ya, bayangkan lebarannya Cina itu tanggal 25 Januari. Oh, ini Imlek Xinjia. Xinjia tanggal 25 Januari. Mereka mulai lockdown tanggal 23 Januari. Lama banget. Jadi 2 hari sebelum lebaran orang tidak boleh kemana-mana. Lah, terus gimana mereka? Nggak ada mudik dong ya? Jadi nggak ada. Tapi pada tanggal 23 itu sudah ada, dari Wuhan itu kira-kira sudah 5 juta orang keluar dari Wuhan. Oh gitu. Jadi Wuhan itu penduduknya kira-kira 11-12 juta. Nah, tanggal 23 begitu lockdown, tidak ada satu orang pun yang
boleh berkeliaran di jalan. Oh gitu ya. Di sana itu orang ke supermarket aja dijadwal. Oh gitu Pak. Jadi hari ini keluarga ini boleh ke supermarket dan hanya siapa. Kemudian 2 hari lagi siapa lagi. Makanan dijatah. Tapi kalau Indonesia ke depan nih Pak, kita aja ya mungkin kayak kita kemarin pernah lihat tuh departemen store ada yang pengurangan, terus juga ada yang THR berkurang, gajinya berkurang, WFH yang kadang-kadang nggak kepikir Pak kalau kita awal tahun bikin perencanaan kan bagus ya. Tidak ada satupun perusahaan yang memperkirakan hal ini terjadi. Oh gitu. Tidak ada satupun. Jadi akhirnya dampaknya adalah ya semua terkejut, dan di dalam sejarahnya kayak orang-orang seusia saya aja sudah 50 tahun lebih baru hari ini terjadi situasinya seperti ini. Jadi ya selama ini Pak. Ya, krisis ekonomi 98, krisis ekonomi 2008 itu belum ada apa-apanya dibanding yang sekarang. Oh justru yang kita lihat dulu kayak 98 itu malah 98 itu kacau baru itu belum ada apa-apanya dibanding yang sekarang. Mungkin karena ini ya, karena kesehatannya tuh apa ya, nggak boleh ketemu atau apa. Ya sekarang tahun 98 ekonomi itu yang terdampak adalah perusahaan besar. Jadi perusahaan yang utangnya banyak, yang ekspansif, investasinya banyak, kemudian karena krisis ekonomi bunga naik tinggi-tingginya, kemudian ekonomi tumbang, mereka yang terkena dampaknya. Tetapi UMKM, kemudian pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha mikro, yang pinggir jalan, tidak ada yang terdampak. Gitu ya. Sehingga ekonomi Indonesia masih selamat. Yang pas 2008 juga Enggak. Itu 98 yang paling keras kan. 2008 sama. Jadi Indonesia sendiri 60% ekonomi Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Oh gitu. Nah, sedangkan sekarang yang kena semua orang. Nggak gede sama aja. Nggak kecil ya, nggak kecil. Ya memang industrinya. Kalau industri kesehatan oke. Industri ada beberapa industri yang diuntungkan dengan situasi ini. Misalnya industri belanja online itu diuntungkan karena sales dia naik. Oh iya benar. Ya belanja online karena orang tidak pergi keluar. Benar. Kemudian industri ini apa namanya IT. Tapi sempat kemarin Gojek juga ini kan Pak. Gojek goyah karena tidak ada yang naik Gojeknya. Tapi kalau sennya naik tinggi-tingginya, ya GoFoodnya naik, tetapi nggak ada yang orang naik kendaraannya. Kemudian industri-industri kayak farmasi masih naik. Nah, tetapi kalau industri pariwisata, perhotelan, transportasi, ada semua sudah tumbang. Wow, jadi jemaat kita dengar nih, dan kita juga ngelihat sendiri kan bahwa itu terjadi dalam kesadaran kita. Tapi kita mau tahu banget dengan jawaban-jawaban yang top lagi dari narasumber kita yang luar biasa. Mari kita lanjutin lagi dan yang makin mantap. Masih bersama podcast kita jadi banyak tahu, paling nggak kita ada pencerahan dan kita selalu terbina secara jemaat dan bergereja. Amin. Nah ya. Dan berikutnya nih Pak. Nah, kalau buat jemaat kita yang lagi nonton nih, kira-kira situasi buat yang kerja, yang karyawan, kira-kira apa Pak masukan atau tipsnya lah gitu? Iya, memang bagi karyawan alternatifnya tidak banyak. Karena apalagi yang sudah kena PHK gitu ya. Makanya pemerintah punya program untuk pendidikan yang tepat sekali. Itu memang yang harus dijaga adalah bagaimana di dalam situasi seperti ini kita tetap produktif. Tetap produktif. Ya, produktif itu tidak selalu dalam bentuk menghasilkan uang. Gitu ya. Tetapi banyak produktif lain. Contohnya, kalau bagi karyawan, apalagi masih muda, saat ini justru waktunya untuk mengembangkan kompetensi. Jadi waktunya setback sedikit, tetapi kita harus fokus untuk membangun kompetensi. Karena ketika normal nanti sudah
ekonomi sudah pulih, itu kebutuhan kebutuhan karyawan akan sangat tinggi. Oh iya, akan sangat tinggi, teman. Pada nyari ya Pak ya? Ya, nyari terus, tetapi mereka sudah sangat selektif. Oh. Jadi harus menaikkan kompetensi. Caranya bagaimana? Nah, sekarang ini banyak kursus-kursus online yang gratis. Ya, banyak kursus online yang gratis. Ada dari Coursera, ada Udemy, ada banyak lah kursus online gratis. Apalagi kalau Anda bisa berbahasa Inggris gitu ya, itu banyak sekali. Bahkan Anda bisa kuliah MBA gratis. Oh gitu. Kuliah S2 gratis banyak sekarang. Jadi saatnya membangun kompetensi sehingga ketika nanti sudah mulai normal lagi, kita dapat sesuatu yang jauh lebih positif. Itu alternatif satu. Jadi yang karyawan yang waktunya untuk mundur sedikit, tetapi mundur itu digunakan untuk persiapan. Apalagi kan sekarang juga banyak yang WFH, terus kan banyak sekali yang ada waktu banyak di rumah, lebih banyak mungkin memperkaya diri yang tadi Pak Asto bilang kan ya. Gitu. Jadi WFH itu bukan libur. WFH itu bukan libur. WFH itu adalah bekerja produktif dari rumah. Gila, tidurnya bisa lebih baik. Ya. Jadi jadwal harus dan memilah hal-hal yang sangat perlu saja. Pergi keluar tidak perlu. Pergi perjalanan dinas sudah tidak perlu. Iya. Kemudian meeting sekarang sudah mulai Zoom. Iya, sudah mulai online. Zaman dulu ngajarin orang untuk meeting online itu susah sekali. Oh, karena orang maunya ketemu gitu. Ya, karena bagi orang kan banyak orang saya gaptek nggak ngerti. Iya. Sekarang kita harus mulai. Nah, itu yang bagi pengusaha memang harus mulai lebih kreatif. Oh gitu ya. Ya apapun harus dilakukan supaya kalau penjualan turun ya turun, tetapi jangan banyak-banyak. Oh, artinya usahakan tetap betul-betul dituntut kreativitas semaksimal mungkin, dicurahkan pemikiran supaya menjadi sesuatu gitu. Terus kalau misalnya dari karyawan mau mencoba untuk usaha ataupun yang pengusaha untuk tadi yang survive, kalau mau jualan ya boleh turun tapi jangan turun-turun banget. Itu kayaknya mesti kreatif banget gitu. Betul. Nah, karyawan itu selalu ada mental burden. Oh gitu. Jadi kalau mau sudah berpuluh-puluh tahun jadi karyawan, kalau mau beralih kuadran jadi pengusaha, itu selalu ada hambatan mental. Oh gitu. Hambatan mental yang pertama adalah saya nggak punya uang. Iya sih, biasanya bikin kita saya ada modal. Saya selalu katakan pada teman-teman yang memulai bisnis itu bukan dari uang. Membangun bisnis itu dari kreativitas. Karena dengan kreativitas Anda itu orang mau membayar. Oh, itu kuncinya. Jadi bukan dengan Anda punya uang terus Anda bisa berbuat sesuatu, bukan. Tapi dari kreativitas Anda baru orang mau membayar kreativitas Anda itu. Itu intinya bisnis. Jadi apa-apa aja Pak nih, yang kreativitas itu dengan uang, kreativitas tuh bisa dengan pengalaman, dengan apa yang ini, intinya yang tadi lagi awal tuh kompetensinya. Kompetensinya harus dinaikkan. Wow, masih bersama. Nah kalau tadi kita udah nanya mengenai jemaat kita yang bekerja, karyawan. Nah sekarang buat jemaat kita nih, ada yang sebagai pengusaha, mau itu usahanya kecil, usaha besar, intinya adalah usaha. Jadi jualan kayak apa kayak gimana tuh Pak? Ya memang untuk pengusaha itu kan yang dihadapi cuma dua. Pengusaha itu harus naikin sales, naikin jualan, sama nurunin biaya. Oh iya, cuma dua itu aja. Naikin biaya nggak bisa kondisinya seperti ini. Iya. Saat ini jadi banyak hal yang memang keterbatasan. Yang kedua nurunin biaya. Nah ini mungkin bisa dilakukan. Nurunin biaya bisa dilakukan. Biaya dilakukan. Artinya apa? Kita mulai semakin detail mendaftarkan pos biaya kita itu apa saja. Nah masing-masing pos itu betul-betul kita kelola
apakah mungkin diturunkan? Nah, itulah sebabnya makanya banyak terjadi PHK. Karena salesnya turun, artinya produksinya sedikit, butuh karyawannya sedikit, kan gitu. Jadi teman-teman mohon maaf yang karyawan udah banyak PHK, orang hotel dipotong, karyawannya tinggal 30%, gajinya dipotong 50% ya karena itu. Oh, jadi dasarnya karena ini ya, jadi kita tahu sih. Iya, karena kan sebenarnya bagi karyawan kasihan karyawan. Iya. Tapi yang jauh lebih kasihan itu si pengusaha sekarang. Jadi kalau buat yang Bapak Ibu dan Saudara yang usaha mau itu jualan kue apa, di list tuh. Seringkali kita lupa nyatet Pak biayanya. Biayanya di gitu ya. Iya. Terus kan tadi yang dari sisi kan biaya, satu lagi kan jualan Pak. Itu gimana tuh? Ya, kalau jualan bagaimanapun juga kita sudah mulai membuka diri. Kalau dulu hanya jualan satu, mungkin harus kita pikirkan lagi, mungkin bisa jualan apa lagi menggunakan fasilitas yang ada. Jadi jangan menambah investasi, tetapi bisa menambah produksi. Jadi kayak yang sekarang kan zaman tuh reseller ya Pak ya? Bisa saja infrastruktur yang kita sudah miliki ini. Kalau misalnya toko sudah kita miliki, warung sudah kita miliki, atau warung sudah kita kelola, sudah nggak ada sewa warung lagi. Betul. Oh gitu Pak. Terus caranya naikin sales gimana tuh Pak? Kalau di sisi yang usaha-usaha nih, zaman-zaman begini nih. Ya memang kita harus sangat kreatif. Jadi membuka seluruh kemungkinan. Jadi kalau kemarin kita hanya jualan satu, padahal kita punya warung, kita harus cari kita bisa dagang apa lagi. Tidak perlu nambah investasi, tetapi kalau perlu malah reseller aja. Oh gitu ya. Jadi cari aja produk banyak-banyak, kemudian kita jual. Selama orang itu mau mempercayakan produk yang mereka punya ke Bapak Ibu nih. Ya. Jadi memang kemudian selama ini tidak mengerjakan jualan online, kita jual aja online. Iya, Tokopedia banyak dia. Tokopedia, Bukalapak, kalau sekarang ya sebenarnya kalau yang industri makanan, jadi kalau kita punya bisnis makanan kecil-kecil atau apapun, sudah masuk aja GoFood, GrabFood, sudah. Anda dari rumah juga bisa, dari dapur sendiri juga sebenarnya bisa. Masih di Bukit Sion Podcast. Aha. Nah, ini kayaknya udah lumayan ya, kita banyak pencerahan yang ini produktif, kreatif, situasi begini. Cuman kayaknya pantasnya kalau misalnya ada kata-kata dari narasumber kita nih, gimana Pak Asto? Mungkin bisa ngomong ke jemaat yang Bapak mau dalam bagi seluruh jemaat GKJ Bekasi, rasanya kita harus sadar, rasanya kita harus menyadari bahwa kondisi ini tidak hanya kita alami, bukan hanya kita yang mengalami, tetapi seluruh masyarakat mengalami, bahkan seluruh dunia mengalami. Nah, lalu siapa nanti yang akan memenangkan pertempuran ini? Ini kita bayangkan sebagai sebuah pertempuran ekonomi. Yang akan memenangkan adalah mereka yang survive tentu, tapi setelah survive yang punya kompetensi tinggi. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi kuncinya adalah jaga diri untuk tetap produktif. Produktif itu bisa apapun ya. Dengan belajar itu produktif. Berlatih sesuatu produktif. Kemudian kita membangun kompetensi kita dengan apapun, skill kita. Misalnya kita berusaha, ada satu tetangga saya di sini hanya bikin satu aja, dia nggak bikin yang lain, bikin satu produk aja, bikin tahu goreng, sudah itu saja. Tapi dia tahu gorengnya berbeda dengan yang lain, ada keunikannya ya, udah bikin tahu goreng saja. Nah ternyata ya walaupun sekarang sulit, tetapi diprediksi nantinya akan menjadi luar biasa. Wow. Dan itu sudah menyelamatkan hidup mereka sekeluarga. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi tetap yang sulit zaman sekarang ini adalah karena situasinya begini, bagaimana menjaga mental kita tetap positif. Jadi pikiran kita tetap positif.
pikiran kita tetap produktif, pikiran kita tetap kreatif. Itu yang susah. Ya karena ketika ada sebuah masalah menghadang di depan kita, orang biasanya langsung tumbang duluan, mentalnya jatuh, dan merasa tidak berharga, percaya dirinya menurun begitu. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi takut itu kematian bukan karena coronanya, malah ketakutan karena pikiran kita sendiri. Aduh. Wow, luar biasa. Jadi tadi kita ingatkan produktif, kreatif, terus tadi bangun kompetensi, mantap sekali. Dan ini adalah kata-kata yang luar biasa dari Pasto menutup podcast AHA kita pada malam hari ini. Terima kasih Pasto sudah bisa ditanya-tanya, dan saya yakin jemaat pun dapat pencerahan yang luar biasa. Karena tadi banyak tuh sampel-sampel yang kayaknya kita gampang mudah mengerti gitu ya. Oke. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada podcast seri-seri berikutnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu.